Oke, baik teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam tipe data angka ya. Kita buka terminal. Di dalam Python itu ada 3 tipe data angka. Ntar saya ketik dulu Python. Nah, kita sudah bisa ngoding di sini ya. Dalam Python ada 3 jenis tipe data angka, yaitu yang pertama saya bikin pagar ya. Pagar itu digunakan untuk memberikan komentar ya. Yang pertama itu ada integer ya. Terus yang kedua ada float. Terus yang ketiga ada kompleks kayak gini. Nah, jadi ada 3 ya. Yang pertama integer, kedua float, dan kompleks ya. Jadi seperti itu. Ini contoh tipe data integer ya. Saya buat variabel a yang isinya 1. Nah, ini tipe data integer. Oke, saya print ya, print. Nah, kita coba type a. Kita coba apakah benar 1 adalah tipe data integer. Jadi tipe data benar ya. Jadi tipe data integer adalah bilangan bulat ya. Tipe data integer adalah bilangan bulat ya. A, saya bikin variabel lagi. Kita bisa membuat banyak tipe data integer ya. Pokoknya bilangan bulat, tapi nggak boleh pakai 0. Kalau pakai 0, dia masuk ke dalam float ya. Contoh print type a. Nah, dia masuk ke dalam float. Jadi kalau float itu dia desimal ya, ada titiknya. Contoh 5.0 gini, 5.4. Ini namanya float ya. Kalau integer itu bilangan bulat. Terus kalau yang kompleks ini seperti ini. Saya bikin bilangan variabel x ya, yang isinya adalah 1J. Ini bilangan kompleks ya. Oke, saya print type untuk memastikan apakah benar ini tipe bilangan kompleks ya. Print x. Nah, benar ya, ini tipe bilangan kompleks kayak gitu. Jadi yang pertama adalah tipe integer adalah bilangan bulat ya. Dia bilangan bulat dan tidak ada koma ya. Oke, kalau float dia pakai titik ya. Terus kalau kompleks dia pakai 1J. Contoh G sama dengan 55J. Nah, ini tipe bilangan print type J. Benar gak ya? G. Nah, tipe bilangan kompleks ya, kayak gitu. Jadi integer adalah bilangan bulat ya, positif atau negatif bisa, tanpa desimal dan panjangnya nggak terbatas ya. Nanti kita buka Anaconda. Kalian buka Anaconda ya. Ini saya buka Anaconda. Oh, saya lupa. Exit dulu ya. Exit dulu Anaconda. Nah, navigator. Nah, udah, kita buka Jupyter Notebook kita ya. Kita akan mencoba implementasi di situ. Jadi di sini saya hanya menjelaskan tipe data angka ya dalam Python. Di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang casting. Oke, kita akan mulai masuk ke dalam Anaconda-nya ya. Oke, kita launch saja langsung ya Jupyter Notebook-nya. Udah, kita tunggu aja sampai terbuka Jupyter Notebook-nya. Ini sambil saya cas karena baterainya juga mau habis ya. Kalau membuka Anaconda di Linux jangan di close ya terminalnya, nanti dia ikut keluar sih. Kayak gitu. Oke, kita ke folder Python ya. Kita buat variabel bikin file baru Python 3 new Python 3 ya. Oke, namain dengan kita namain dulu tipe data angka, udah ya. Udah, sekarang kita coba ya. Kita bikin variabel a yang isinya banyak misalkan ya. Ini tipe data integer. Oke. Saya run dulu, oke. Kalau saya print type a, maka dia akan muncul integer ya.
kelas in. Jadi di sini saya nyebutnya integer ya, karena in itu adalah singkatan dari integer. Kalau saya run, nah kelas in ya, betul ya. Jadi kalau integer itu nggak boleh diawali dari 0. Kalau 0 ini dia bukan integer sih. Coba saya run ya. Loh, maka akan error. Jadi leading zeros decimal integer literal are not permission. Nah, jadi dia integer itu boleh dimulai dari angka 1, boleh min ya. Contoh saya bikin variabel a yang saya kasih min ya. Jadi kayak gini. Ini bisa teman-teman. Jadi saya run. Nah, nggak error kan ya. Saya print ya. Contoh saya print type a gini ya. Jadi ini tipe data integer. Nah, ya kan. Dia bisa pakai min, bisa bilangan positif ataupun negatif ya. Yang penting bilangan bulat tanpa desimal dan panjangnya nggak terbatas. Jadi kita bisa bikin nih variabel h yang panjangnya nggak terbatas kayak gini. Bisa sih. Nah, kayak gini bisa. Oke. Saya run dulu. Nah, kayak gini bisa dia. Nah, tetap ya kalau pakai bilangan negatif dia nggak boleh diawali dari 0 kalau integer itu. Oke, kayak gitu. Sekarang kita masuk ke dalam saya pindah ke Markdown dulu. Float, kita masuk ke dalam float ya. Saya kasih tanda pagar aja ya biar spasi. Nah, biar jadi heading 1. Udah. Oh iya, buat kalian yang belum paham, kalian bisa cek aja yang playlist saya mengenai belajar Python untuk AI dan data science. Kayak gitu. Itu ada mengenai tutorial Jupyter Notebook, atau saya bikin aja ya sendiri tutorialnya tentang Jupyter Notebook. Oke, nanti deh ya. Yang penting kita fokus belajar di Python dulu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam float ya. Jadi float itu adalah angka positif atau negatif yang mengandung satu atau lebih desimal. Contohnya saya bikin variabel a yang isinya gini, ini ya, pakai titik. Nah, ini kalau saya print type a, maka yang tampil adalah float ya. Contoh saya run. Nah, dia tipe data float. Jadi yang saya jelaskan tadi, float adalah angka positif atau negatif yang mengandung satu atau lebih desimal gitu, teman-teman. Contoh saya bikin variabel x ya. Saya isi dengan 1.10. Nah, ini float. Terus saya bikin variabel y. Saya isi dengan 1.0. Saya run. Ini belum terpanggil ya, karena kita belum cetak ya, belum cetak. Z. Saya bikin variabel z, terus saya isi min 350.56 kayak gini ya. Nah, kita print satu-satu ya. Kita print type x ya kan. Nah, float. Nah, kita akan coba print type y ya. Ini juga float. Nah, float kan ya. Jadi bisa seperti ini. Kalau tipe data float itu dia desimal ya. Kita print yang z, type z. Nah, ini tipe data float juga. Oke, kayak gitu. Sekarang oh ya, float juga bisa menggunakan berupa bilangan ilmiah dengan menunjuk pangkat 10. Jadi kayak gini. Contoh saya bikin variabel x ya, yang saya isi dengan 35e kayak gini ya. Terus 3 kayak gini. Nah, saya print ya. Print x. Saya mau cetak aja variabel x. Nah, jadi kayak gini ya. Nah, jadi terus saya bikin variabel y. Saya isi dengan 35. Nggak usah deh. Kita langsung print aja karena kita sudah buat variabelnya. Print, tapi saya mau cek tipe data apa dia. X ya, kayak gini ya. Tipe data apa.
yang seharusnya ini adalah tipe data float ya. Nah, dia benar, dia tipe data float kayak gitu. Atau kita bisa kayak gini. Saya bikin variabel y yang isinya 12 e besar ya. 5 contohnya kayak gini ya. Saya run, saya print y ya. Saya run. Nah, dia kayak gini, 1 2 3 4 5 titik 0 kayak gini ya. Jadi e itu untuk menentukan, nah ini e nya 5 ya, jadi 0 nya ada 5, 1 2 3 4 5 titik 0 itu angka desimal. Kita juga bisa bikin nih kayak gini ya. Saya bikin variabel g yang isinya min 67 titik 7 e 100 kayak gini. Taran saya print ya, print g. Nah, bisa kan ya, jadi kayak gini. Terus kalau saya mau print tipe data apa, dia type. Bentar, ini akan error. Type dalam sini g ya, variabel g ini tipe data float harusnya ya. Saya run. Nah, benar, dia tipe data float. Sekarang kita masuk ke tipe data kompleks ya. Kita masuk ke tipe data kompleks, ke Markdown. Tipe data kompleks. Oke, kayak gini. Udah. Tipe data kompleks itu kayak gini teman-teman. Jadi saya bikin variabel d yang saya isi dengan 3 plus 5j. Run, print type d. Ini saya mau coba cek tipe data apa dia dengan sintak print type nama variabelnya ya. Oke. Nah, dia tipe data kompleks. Kalau saya print d kayak ini, hasilnya nah ini. Oke. Kayak gitu. Jadi kita juga dapat mengkonversi tipe data float ke integer, tipe data integer ke float. Jadi kayak gini ya. Jadi saya bikin variabel a aja ya. Terus saya isi dengan angka 80. Nah, ini kan integer ya. Tipe data integer ya. Nah, ini pagar ini nggak akan dieksekusi karena pagar adalah perintah untuk komentar ya. Saya run. Nah, 80. Nah, kalau saya print ya, type a gini ya, maka tipe data integer ya ini ya. Nah, betul kan? Oke, saya akan konversi ke tipe data float ya. Jadi 80 saya akan konversi ke float. Saya bikin variabel a sama dengan kita definisikan float ya. Jadi jangan a deh karena a sudah terpakai. B aja ya. B. Terus nama float ini untuk mendefinisikan. Jadi float ini untuk mengubah variabel a ya. Variabel a yang isinya 80 kan ini tipe data integer ya. Saya run. Udah, jadi saya bisa print b ya. Nah, jadi dia jadi integer menjadi float ya. Saya print type b ya. Ini tipe data float, jadi kayak gini konversi. Buat mengonversi tipe data, saya bikin variabel h ya, ha yang isinya desimal ya, titik 878 kayak gini. Ini kan tipe data float ya. Kalau saya print melihat tipenya gitu, ha ini, maka tipe data float ya. Nah, tipe data float. Nah, saya mau ubah nih tipe data float ya. Jadi kayak gini, saya bikin variabel f yang isinya integer. Saya mau ubah tipe data float ini menjadi integer ya. Bilangan ini ya, 87 ini menjadi integer ya. 87, 83 dan seterusnya kayak gitu menjadi integer. Jadi kayak gini. Jadi ha, kita simpan variabel ha dalam variabel f. Kalau saya run, nah ini sudah dikonversi. Jadi kalau saya print ya, type f, maka dia menjadi tipe data integer. Kalau saya print f,
kayak ini, dia sudah berubah menjadi integer. Nah kayak gini, jadi angka desimalnya hilang dia. Oke, kayak gitu teman-teman. Perlu yang kalian tahu, bilangan kompleks, tipe data kompleks itu nggak bisa dikonversikan. Kompleks tidak bisa di-compare. Dia tidak bisa dikonversikan ya teman-teman. Tipe data kompleks nggak bisa dikonversikan. Kayak gitu. Oke. Kayak gitu. Ini saya mau tambahin sedikit lagi ya. Jadi dalam Python itu dia nggak punya fungsi random. Kayak gini dia nggak punya. Tapi dia memiliki modul built-in yang disebut random, dapat digunakan untuk membuat bilangan acak. Jadi contohnya seperti ini. Kita sudah selesai ya membahas tipe bilangan angka di dalam Python ya. Jadi yang pertama ada integer, yang kedua ada float, yang ketiga ada kompleks. Ada 3 berarti ya. Oke. Kalian ulang-ulang aja, pelajarin ya. Oke. Jadi kayak gini, tipe bilangan random. Kita import dulu, import random kayak gini ya. Kita mengimport fungsi random. Jadi kita print ya, print random titik range ya ini. Kita mau bilangan random berapa nih? Contoh saya mau bilangan random 1, misalkan dengan koma sampai 99 deh, kayak gitu. Udah ya, kita run. Nah dia menjadi random. Kalau saya kopas ini, saya mau pindah di bawahnya, saya paste, dia akan random. Kalau saya kopas lagi, saya run, dia random. Jadi seperti itu ya, tipe ingin membuat random nilai ya. Kayak gini, import random terus print random titik range. Nah kayak gitu ya teman-teman. Jadi seperti itu. Mungkin segini dulu ya penjelasan tipe data nilai di video kali ini. Besok kita akan kembali ke materi yang selanjutnya.